selain posisi terakhir dengan Bapak Bupati dan audiensi, pada dasarnya kami ingin memaparkan sedikit gambaran gambaran kerja yang sudah kami lakukan semenjak kepengurusan pelantikan kepengurusan Kamar Dagang Kabupaten di Kabupaten Muara Enim pada 7 November 2020. Kita semua ya tentang apa sih sebenarnya hilirisasi itu. Memang kata-kata hilirisasi ini semakin kesini semakin sering kita dengar. Apa hubungannya? Apa hubungannya hilir dengan industri? Biasanya hilirisasi ini digantikan dengan kata industri. Hilirisasi itu sendiri adalah perkembangan industri yang menghasilkan barang baku. Barang baku ini kita istilahkan hulu, ya. Menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi atau industri hilir. Setengah jadi dan barang jadi. Setengah jadi ataupun barang jadi. Jadi hilirisasi ini adalah bagaimana kita mengubah bahan yang tadinya kita menjual bahan baku menjadi kita menjual barang setengah jadi ataupun barang jadi. Hilirisasi ini tidak hanya terkait karet saja ataupun batu bara saja ataupun kelapa sawit saja, tapi seluruh industri barang baku yang ada di Indonesia. Jadi seluruh potensi sumber daya alam itu kita dorong supaya kita tidak lagi untuk menjual barang baku mentah yang nilai jualnya rendah. Jadi kita dorong supaya bahan baku mentah tadi menjadi barang baku setengah jadi ataupun barang baku jadi yang memiliki nilai tambah ataupun nilai ekonomis lebih tinggi. Ya. Kita beberapa tahun terakhir ini sudah dengar bagaimana pertambangan tidak boleh lagi mengekspor biji, misalnya, ya. Harus smelter dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi lain yang lain sehingga nilainya bertambah, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Itu untuk hilirisasi. Pasca pelantikan Kadin di Muara Enim, kita sudah mulai bergerak berupaya untuk mendorong program hilirisasi ini. Apa upaya yang sudah kita lakukan? Untuk di awal-awal ini kita sudah melakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah terlebih dahulu melakukan pergerakan hilirisasi ini. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin. Bahan baku untuk dioploskan ke aspal. Jadi produk jadinya adalah aspal karet, bukan aspal saja, ya. Jadi aspal dengan campuran karet. Program ini sudah menjadi program nasional dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional. Komunikasikan, kami bisa menyambungkan pertalian yang putus tadi, komunikasi yang putus tadi. Kita bisa menjembatani antara pemerintah dan petani karet dengan harapan terakhir bahwa harga karet bisa stabil, kesejahteraan bisa meningkat. Ekonomi yang akhirnya pembangunan ekonomi itu bisa berkelanjutan. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Dodi itu ke program kerja ini kami sampaikan, kita duduk sama-sama, artinya tidak ada apa-apanya kalau kami ini tanpa dukungan para Pemda dan pihak ketiga, Pak. Ingin berperan aktif tentunya di dalam perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Pertama, kami ingin sedikit membawa sharing lah. Karena awal dulu Kadin berdiri, Kadin ini di dalam pengadaan barang itu diberlakukan sertifikasi dari Kadin. Cuma beberapa tahun terakhir ini tidak lagi diberlakukan, kami kurang paham yang tidak terjadi. Karena kenapa? Peran Kadin ini salah satu adalah sertifikasi. Sertifikasi ini kenapa harus ada di Kadin? Itu untuk menjamin kemampuan penyedia, kemampuan kualitas barang, dan kesiapan dari distributor.
ketika datang ke sini tentu saya ingin secara hakiki menjalankan hubungan yang baik, yang sinergi dengan seluruh stakeholder yang saya nilai pasti memberikan nilai-nilai atau value yang akan membantu saya mewujudkan Kabupaten Madiun lebih baik ke depan. Salah satu di antaranya adalah Kadin. Kadin ini adalah satu organisasi profesi yang menurut hemat saya memegang peranan penting dalam menjadi penyambung tangan, baik itu dari sisi awal satu usaha yang menghasilkan satu produksi kepada pemerintah. Dan dari para tokoh-tokoh Kadin Kabupaten Muara ini, saya harapkan pemerintah kabupaten ini diberikan satu clue-clue yang tepat untuk dapat bagaimana kita menumbuh kembangkan perkembangan dari sektor-sektor kehidupan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Benchmark buat kita. Tapi di hati kita harus ada rasa optimisme. Kalau Buba bisa, Muara ini harus lebih bisa. Profesi yang bisa menjadi penyambung tangan, band of the hand, sebagai fasilitator antara pelaku pengusaha, apakah itu KOD, apakah itu apa, ataupun mungkin sampai petani. Saya menitipkan pesan, tangkap apa yang diinginkan oleh para petani, tangkap apa yang diinginkan oleh pelaku usaha KOD dan lain sebagainya, buat dalam satu bentuk propose harapan kepada pemerintah kabupaten. Dan insya Allah Pemkab akan hadir bersama-sama Kadin untuk membela masyarakat tani, masyarakat kebun kita. Amin ya rabbal alamin.